materi, saya akan perkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Erisa Rohadatul Aisy, NIM 526. Dan yang kedua ada Safety Melenia Adriani, NIM 532. Dan yang ketiga ada Veronevita Meliana, NIM 558. Dan yang terakhir ada Hisham Nasyid, NIM 561. Nah, jadi materi yang akan kelompok kami sampaikan pertama adalah lambang pecahan dan representasinya dalam bentuk gambar. Dan yang kedua ada membandingkan dua pecahan serta representasinya dalam bentuk gambar. Dan yang ketiga, operasi pada bilangan pecahan dan permasalahannya. Sub yang pertama ada lambang pecahan dan representasinya dalam bentuk gambar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembilang. Pembilang ini apa sih? Pembilang adalah semua bilangan bulat. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang. Nah, di gambar kita bisa perhatikan ada 3 buah apel gambar di atas. Kita dapat dengan mudah menghitungnya, bukan? Bagaimana dengan gambar yang di bawahnya? Ada beberapa apel pada gambar di atas. Untuk menjawabnya, kita perlu mengetahui tentang pecahan. Pecahan adalah bagian dari sesuatu. Agar lebih jelas, mari kita pelajari berikut dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang poin 2, yaitu penyebut. Bilangan penyebut adalah semua bilangan asli, yakni angka sebagai pembagi atau penyebut. Nah, seperti gambar di samping, yaitu ada sepotong kue, satu kue, yang selanjutnya dibagi menjadi 2. Misalnya, Budi memakan 1 dari 2 bagian kue. Pernyataan 1, 2 bagian disebut juga 1/2, setengah, atau 1/2. Pecahan sederhana, 1 buah jeruk dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Tiap bagiannya disebut 1/2, setengah, atau 1/2. Mari perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ada 1 buah jeruk yang kemudian yang sampingnya yaitu 1 bagian dibagi 2. Sepotong kue dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Tiap potong disebut 1/3 atau 1/3. Nah, perhatikan gambar di bawah ada 1 potong kue yang di sampingnya ada 1 bagian dibagi 2. Nah, yang selanjutnya yaitu membaca dan menulis lambang pecahan. Nah, ayo mari kita perhatikan gambar di bawah atau di samping. Nah, yang pertama yaitu ada 1 lingkaran yang diarsir penuh. Ada 1 lingkaran yang diarsir penuh. Nah, bagian diarsir atau 1 bagian lambang bilangannya 1, dibaca 1. Nah, yang di bawahnya ada 1 lingkaran yang dibagi 2, yang 1 diarsir, yang 1 tidak. Nah, lambang bilangannya setengah atau dibaca 1/2, 1/2 atau 1/2. Yang ketiga yaitu ada lingkaran yang dibagi menjadi 3, yang diarsir 1, lambang bilangannya yaitu 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lingkaran yang dibagi menjadi 4, yang satunya diarsir, yang ketiganya tidak. Nah, lambang bilangannya yaitu 1 dibaca 1/4 atau 1/4. Ada 1 lingkaran yang diarsir 3, jadi lambang bilangannya yaitu 3/6 bagian. Yang selanjutnya yaitu 1 lingkaran yang diarsir 2, lambang bilangannya yaitu 2/6 bagian atau dibaca 2/6. Yang selanjutnya yaitu membandingkan 2 pecahan serta representasinya dalam bentuk gambar yang akan dijelaskan oleh Mbak Feren. Di slide yang ke-9 ada membandingkan 2 pecahan dengan gambar. Manakah pecahan yang lebih besar? Menjawabnya setengah atau 3/4. Mari kita lihat gambar berikut. Di situ ada 2 lingkaran. Yang gambar pertama itu adalah 1/4
Lalu yang gambaran kedua adalah 3/4. Dari gambar kita dapat melihat bahwa 1/4 bagian lebih kecil dari 3/4 bagian. Sebaliknya, kita bisa katakan 3/4 bagian lebih besar dari 1/4 bagian. Pecahan ini dapat dituliskan sebagai berikut. 1/4 lebih kecil dari 3/4 atau 3/4 lebih besar dari 1/4. Notasi gini dibaca lebih kecil dari, sedangkan notasi gini dibaca lebih besar. Lalu, submateri yang ketiga yaitu operasi pada bilangan pecahan dengan permasalahan. Operasi pada bilangan pecahan dengan permasalahannya. Yang pertama yaitu menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Kamu sudah tahu apa itu penyebut dan pembilang pada pecahan berpenyebut sama. Sangat mudah untuk menjumlahkannya. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Contohnya yaitu, mari kita jumlahkan pecahan 1/2 dan 5/2. Penyelesaiannya, pecahan setengah dan 5/2 mempunyai penyebut yang sama, yaitu 2. Jadi tinggal setengah tambah 5/2, yaitu kita tinggal menjumlahkan 1 tambah 5/2 sama dengan 6/2. Lalu ada menyelesaikan soal cerita. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan sering menemukan perhitungan bilangan pecahan. Untuk menyelesaikannya, kamu harus memahami permasalahannya. Mari kita lihat contoh berikut. Contohnya adalah, Ani mendapatkan setengah bagian kue ulang tahun, sedangkan kakaknya Ali mendapatkan 2/4 bagian kue. Berapa bagian kue yang mereka terima? Penyelesaiannya adalah bagian kue Ani, yaitu 1/4. Lalu bagian kue Ali 2/4. Bagian keduanya 1/4 tambah 2/4, tinggal 1 tambah 2/4 karena penyebutnya sama, yaitu 4. 1 tambah 2 yaitu 3/4, yaitu 3/4. Jadi kue yang diterima mereka adalah 3/4 bagian. Operasi pada bilangan pecahan dengan permasalahannya yang kedua, menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama, yaitu A per B tambah C per D sama dengan dalam kurung A kali D tambah C kali B per B kali D. Syarat B dan D tidak sama dengan 0. Contohnya 4/5 tambah 2/3 sama dengan dalam rumus A kali D. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Lalu ditambah C kali B. 5 dikali 2 sama dengan 10. Per B kali D, yaitu 5 kali 3. Lalu kita hitung 12 tambah 10 per 5 kali 3, 22/15. Menyelesaikan soal cerita. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan sering menemukan perhitungan bilangan pecahan. Untuk dapat menyelesaikannya, kamu harus memahami permasalahan. Mari kita lihat contoh berikut. Contohnya, dalam satu cerita di sini, Aldi mempunyai 6/2 jeruk yang sudah dimakan. Kemudian Dono meminta jeruk setengah untuk dimakan. Berapa sisa jeruk Aldi? Jawab. Atau penyelesaiannya adalah 6/2 dikurangi 3/2. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal pengurangan di atas. 6 dikurangi 3/2. Berarti 6 kurangi 3, 3/2, 3/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam Nasid 561. Kali ini saya akan meneruskan pemaparan dari kelompok kami setelah Mbak Feren, yakni yang ketiga adalah mengurangkan pecahan B penyebut sama. Sama seperti penjumlahan, pengurangan pecahan, penyebut sama dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya saja. Mari perhatikan pada contoh berikut. Nah, di sini terdapat 7/4 dikurangi 3/4.
sama dengan jawabannya. Kedua pecahan mempunyai penyebut yang sama yaitu 4. Nah, ini kan penyebutnya 4. Jadi kita tinggal mengurangkan pembilangannya saja gitu. Jadi contoh hasil kerjaannya ya ini kan ada 7/4 dikurangi 1/4 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, gini otomatis 4, gini tinggal kita kurangkan 7/1 sama dengan 6/4 gitu. Nah, selanjutnya ada gambar pizza. Ini ada 1/8 dan 1/4. Nah, jawabannya ini tinggal berarti kita samakan dulu penyebutnya. 1/4 dikurangi 1/8 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan per 8 sama dengan 1/8 gitu. Untuk selanjutnya yang nomor 4 yakni mengurangkan pecahan penyebut tidak sama. Jadi penyebutnya yang bawah ini tidak sama. Kalau secara huruf adalah A per B dikurangi C per D sama dengan A kali B garis tutup terus plus dikurangi C kali D per B X D gitu, dengan syarat B dan D. Contohnya langsung adalah 4/5 dikurangi 2/3. Nah, ini kan penyebutnya tidak sama. Nah, nanti kita samakan dulu gitu ya. Nah, kita ketahui bahwasannya kalau A berarti kan 4, kalau B nya itu 5, C nya itu 2, D nya itu 3. Nah, kita tinggal, ini sudah dijelaskan, nanti kita masukkan contoh penulisannya. Ada 2 di sini. Yang pertama 4/5 dikurangi 2/3 sama dengan kita pakai kan rumusnya A kali D terus gitu. Nah, berarti 5 dikali 3 dibagi 5, terus nanti kita hasilnya ini dikali dengan 4 dikurangi 5 kali 3 dibagi 3. Setelah ada hasilnya nanti kita juga kalikan dengan 2 ini. Nah, hasilnya adalah kan ini 5 kali 3 15 kali dibagi 5 ada 3 dikali 4 12. Terusnya ada 5 kali 3 15 dibagi 3 ada 5 dikali 2 10. Jadi kan hasilnya pertama 12 terus dikurangi 11 per 5 kali 3 terus sama dengan 2/15. Atau dengan cara perhitungan sebagai berikut: 4/5 dikurangi 2/3 sama dengan 5 dikali 3 dibagi 5 kali 4 dikurangi 5 kali 3 dibagi 3 kali 2 per 5 kali 3. Jadi hampir sama, cuma yang bagian ini yang sebagai pembeda langsung dijumlahkan gitu. Jadi itu yang untuk pada pembagian mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama pada nomor 4 gitu. Nah, yang kelima adalah perkalian antara dua pecahan atau lebih dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut gitu. Ini contohnya A per B plus C per D sama dengan A plus C ini, terus A plus C atau tambah B dikali D gitu, dengan syarat B dan D. Contoh 2/3 dikali 4/5. Nah, kita langsungkan perkalian 2 kali 4 terus 3 kali 5, 2 kali 4 8, 3 kali 5 15 gitu juga. Jadi ini gampang kok ya, tinggal kita kalikan hasilnya.
Kalau pembagian bisa disebut sebagai perkalian dengan kebalikan dari pembagiannya. Nah, ini bisa dilihat. Kalau lebih gampangnya, kalau soal itu misalkan A per B dibagi C per D. Jadi kita balik gitu. Kan karena ini kita dibagi, tidak bisa, kita harus kebalik. Cara kebaliknya itu dengan C ini dibalik dengan huruf D. Jadi kalau sudah ada nanti kita silang, A ngarahnya ke A C, terus D itu ke B gitu. Jadi tergantung penyelesaian nanti gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun saya belum bisa menjelaskan sedetail-detailnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.